alhamdulillah ada temennya kali ini. Hari ini gue bareng teman gue, Titiu, atau yang biasa kita tag di Instagram kita sebagai travelmom.id. Halo semuanya. Aku tuh sering banget mention Widi. Widi juga sering mention aku. Pokoknya aku adalah sosok di balik mentionnya dia itu. Karena kita sama-sama pansos. Padahal sama-sama nggak terkenal, tapi ya biar eksis aja gitu. Karena channel gue bulu tangkis, tentang bulu tangkis, udah pasti lah yang bakal kita obrolin itu tentang bulu tangkis. Kebetulan nih ya, kebetulan kita berdua tuh emang suka bulu tangkis dari sebelum kita deket banget ya sekarang ini ya, ya dari kita kuliah itu kita oh ya ini teman gue satu kuliah, satu kampus. Nah kita dari kuliah itu udah tergila-gila banget sama namanya bulu tangkis. Nah sekarang kita mau nyeritain awalnya tuh gimana sih, Tia? Gue aja lupa loh, awalnya lo suka bulu tangkis gimana ya? Suka bulu tangkis lah, gue dari kecil, dari SD. Cuma maksudnya kalau misalnya tahun berapa kalau boleh tahu? Olimpiade 1996. Ya Allah, abisnya masih 1900 ya depannya. 96 ya bos, 96 tuh apa ya? Atlanta? Atlanta, seleksi banget. If I could reach higher. Jadi lo pertama mau Olimpik. Titik Kenapa? Titik Olimpik. Nah itu kenapa lo jatuh cintanya tuh kenapa? Biasanya gini. Kan dulu tuh kita tuh pasti di TV cuma ada di RCTI dong. RCTI oke. Maksudnya pilihan apa ya? Duh, bentar ya, agak panas. Malunya ini ibu-ibu yang pada take video jadi agak-agak gimana? Karena kan zaman dulu itu tuh kita ngelihat olahraga ya cuma apa yang diliatin dari TV gitu. Kita nggak bisa kayak sekarang yang oke, gue mau lihat biliar YouTube, gue mau lihat apa sepak takraw gitu. Kagak begitu. Dulu cuma sepak bola, kan bulu tangkis. Kenapa ke bulu tangkis? Karena bulu tangkis lah penyelamat muka bangsa di dunia. Ya Allah. Nah, udah lah tuh, gue inget banget tuh masih SD apa SMP 96 gitu lah, pokoknya 96 lah ya. Nah terus di TV tuh Ricky Rexi pastinya dong. Ricky oh my god. Bukan ada, itu belum ngerti tuh ya. Pertandingan belum ngerti. Sekeluarga nonton itu terus kayak gitu. Terus gue kayak merasakan yang namanya euforia gitu kan. Berasa ada di Amerika ya. Padahal penuh bambu. Nah terus udah tuh dari situ gue kok seru banget. Oh gitu. Berarti kalau itu in, kalau itu out, kalau di atas apa garis-garis ini nih. Gue dari situ belajar olahraga bulu tangkis dan kok menyenangkan banget gitu. Nah itu dia. Padahal gue tuh waktu dari kecil itu mainnya basket. Tapi kalau misalnya ditanya olahraga favorit yang ya ampun selalu di hati adalah badminton. Di mana-mana. Badminton di mana. Nah gitu. Jadi pertama gue suka banget bulu tangkis tuh ya 96. Gue yakin banget tuh 96 adalah tombak dari fondasi dari kecintaan gue kepada bulu tangkis. Itulah. Berarti kita kurang lebih sama ya. Kalau gue juga 96. Kalau gue sih karena benci jadi cinta. Dulu gue benci karena ya sama again gara-gara TV ya kan, dulu kan cuma punya TV satu, sekarang juga satu sih. Maksudnya dulu TV orang tua. Dari 96 tidak ada perubahan nasib ya. Sedih banget ya gitu pokoknya. Jadi waktu itu nyokap bokap pada nonton Piala Thomas Uber. Selang berapa bulan doang nih dari lo, kita sama-sama 96. Terus nonton Thomas Uber, wah gila kan turnamen beregu ya. Udah gitu kayak menang lagi dua-duanya. Jadi kayak nancep banget tuh di gue kayak wah gila ini kok dapat banget ya aura membela negara, nasionalisme gitu. Jadi gue awalnya itu di situ dan dulu gue sebel banget karena gue mau nonton kartun Ikyusan. Lo tau nggak yang gundul-gundul tuh? Minggu atau Sabtu berarti ya? Gue lupa. Weekend lah pasti weekend. Nah itu gue lupa. Nah gue mau nonton itu dimarahin sama nyokap gue. Nonton kartun dulu, tuh tonton tuh bulu tangkis membela Indonesia gitu. Lama-lama gue jadi fanatik. Mungkin nyokap gue agak menyesal juga kali kok anak gue jadi begini gitu kan. Bener awalnya tuh begitu. Nah justru gue pas, lo kan Olimpik nih, gue pas Olimpik tuh sedang membuncah-buncahnya gue. Bukan main. Hasrat mengkliping dari semua media udah lagi tinggi-tingginya. Nah, ya gue lebih senior berapa bulan daripada lo ya. Berapa bulan
lu lebih senior beberapa bulan ya. Udah nggak usah disebut dong. Kecintaan lo dulu tuh di bulu tangkis tuh lo salurkan lewat apa? Lo suka main badminton kah? Atau lo suka main banget ke pelatnas atau gini sebagai anak kecil pada zamannya ya, pasti kita tuh main bulu tangkis di depan komplek dong, depan rumah. Gila, kayak koknya masuk comberan. Koknya masuk comberan. Jadi tuh kayak gini flownya, main, apa nyangkut di net, main ke comberan. Mohon maaf, dulu gua nggak ada netnya. Oh iya, sorry, nggak ada netnya. Nyangkutnya di tiang listrik, kabel di atas ya. Atau di pohon, betul. Di pohon terus diambil pakai sendal, gitu kan? Asalnya digenteng-genteng garasi orang, itu persis banget. Terus sendalnya dilempar, sendalnya ikutan nyangkut. Padahal kalau dipikir-pikir dulu kekuatan pukulan gue nggak segitu kok nyampe pohon sih. Terus kalau misalnya udah udah jatuh di got, diambil masih basah-basah, tetap dimainin. Jadi kita sambil mainin sambil basah-basahan. Kayak kecil-kecilan air comberan gitu, tapi kita tetap bersemangat. Itu kecintaan kalau secara main ya. Tapi kalau kecintaan secara yang bener-bener cinta gitu, gue sampai niat clipping koran dong. Clipping anak litbang banget ya, suka clipping. Kalau anak zaman sekarang ya, bersyukurlah kalian udah ada Google ya, Wi ya. Clippingnya digital aja. Digital luar biasa, kita manual banget. Nungguin tabloid bola, bagian bulu tangkisnya kan dikit tuh. Udah gitu kita clipping, belum tentu juga atlet kesukaan kita pada saat itu ada gitu kan. Kalau kita ngefansnya sama yang agak-agak mediocre gitu ya, mungkin setahun sekali ada ya di tabloid ya. Iya benar. Sewindu sekali. Kita tuh dulu nungguin kabar, nungguin berita dari atlet itu ya melalui media cetak, karena dulu tuh media elektronik tuh hapus ya, TV, tapi TV juga nggak segitu ngebahas tentang bulu tangkis secara kita clipping highlight gitu, nggak jarang ya, cuma tanding doang kan. Dulu itu ya, saking kita itu nggak punya banyak kesempatan buat nonton pertandingan, jadi kalau highlight yang biasanya 1 jam sekali, gold medal moment itu gue bisa dari atas gue lari ke bawah ke depan TV, beneran cuma nyaksiin winning moment. Iya, salah. Ya Allah, sekarang mah tinggal buka di HP, tinggal ditonton 3 kali juga bisa, tinggal play lagi. Banget. Jadi dulu tuh perjuangan banget ya, jadi BL tuh kayak jadi BL zaman dulu tuh susah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang bisa DM-in atlet, bisa lihat atletnya sebelum bobo ngapain calon imamku gitu-gitu, atau enggak bisa kontak langsung direct gitu, misalnya kayak bisa komen, langsung komen, ganteng banget sih mas. Kalau kita cuma bisa kirim surat ke pelatnas. Itu juga kalau dibaca nggak tahu ke satpam atau kemana nyampenya. Lo pernah nggak kirim surat ke pelatnas? Nah, enggak. Tapi dulu kan kadang-kadang kita baca majalah. Enggak. Majalah kawanku atau gadis. Nah, kadang-kadang tuh ada yang namanya pin up. Anak sekarang tuh tahu pin up nggak ya? Poster. Ya Allah, poster. Pin up, kalau pin up satu halaman, kalau pin up tuh 2 halaman. Segini doang nih, segede majalah. Yang biasanya tuh di halaman tengah kan, di halaman tengah majalah, terus tinggal lo cabut itu kalau kan. Itu poster. Poster. Kalau ini pin up, kalau pin up tuh satu halaman gitu. Yang digunting, yang sobek gitu kan. Nah, dulu ada pin up-nya Rizky Subagja, Chandra Wijaya, terus siapa lagi ya dulu tuh yang gue ini, Haryanto Arbi. Itu berarti lu kalau kayak gitu agak-agak akur sama tukang loper koran ya, maksudnya di kios-kios gitu. Kalau gue dulu gitu, jadi tiap sore nih abangnya udah nungguin, nih Neng, bulu tangkis, udah gitu. Iya, benar, iya. Kan kalau kita lagi kaya raya, belinya majalah rakyat. Tapi kalau misalnya lagi majalah rakyat yang kalau fotonya begini, maksudnya kok gede-gede. Beda ya eranya, adik-adik nonton aja ya. Misalnya ada pertandingan nih, turnamen, pasti tuh kita nungguin cuma dari yaitu koran. Dan itu biasanya kita bener-bener nungguin loh. Misalnya hari ini, besoknya tuh nungguin gue sampai jagain di tukang koran. Sampai kayak mas, semua koran, kalau gue beneran literally semua koran gue buka-bukain, gue cariin yang halaman olahraga ada bulu tangkis apa enggak. Sampai abangnya tuh bete kayak, ya Allah, acak-acak dagangan gue. Cuman kalau abis
kejuaraan gede pasti ada. Iya, pasti ada. Minimal satu baris, satu apa yang cuma itu. Ya Allah, itu sampai pojok berita. Ya, pojok berita. Iya. Penting. Atau enggak cuma kayak surat pembaca aja gua klik. Dulu atlet kesukaan banget pol-polan mentok siapa dulu lo? Udah jawab. Ya Allah, Takut banget. aku dulu. Gak, dulu itu gue suka banget kalau misalnya kagumnya atas prestasinya dan segala macam, itu pasti Susi Susanti. Cuma sebagai remaja yang baru nginjak ABG berdarah panas ya kan, seneng banget sama Ricky Rexi ya kan, karena mereka ya selain prestasi ganteng pula. Jadi pola-polaan dulu gue sukanya sama Ricky Rexi, sampai poster ditempel di lemari bagian dalam. Jadi kalau misalnya mau ngambil baju dibuka, sebelum kita mengambil daster, kita pandang-pandang dulu dari posternya. Padahal kenapa nggak ditaruhnya di depan lemari ya, biar personal, private ya. Jadi kayak cuma aku doang nih yang suka sama kamu. Tak izinkan orang-orang masuk kamar menikmati posterku gitu kali. Nggak rela. Gua punya banget poster Ricky Subagja, gitu. Segede pintu. Segede dosa masa lalu kalian dah pokoknya. Nah, terus gue ingat banget ada di salah satu tablet bola, Ricky Subagja itu datang ke suatu acara sama Nia Audina, menggelegak darah cemburuku gitu kan. Padahal dia cuma datang aja ke acara award apalah gitu. Ya udah sih, mereka juga tidak pernah pacaran. Dan anda siapa? Siapa sih gitu kan. Terus terbakar dong, aku cemburu. Padahal kalau sekarang yang ngelihat atlet-atlet, sering banget kan mereka di sosmed sama siapa yang nggak pacaran. Yang emang ada kakak, adik kakak, abang gitu. Hati-hati loh. Nah itu sampai ya, itu tuh cuma segini doang nih fotonya Ricky Rexi, gue gunting jadi kayak Ricky-nya sendiri gue tetap suka sama Mia Audina, tetap suka dong gitu. Secara BL pencinta bulu tangkis itu, terus kenapa digunting fotonya? Kayak nggak mau aja mereka berdua gitu fotonya deketan, jadi tetap gue clipping tapi mereka pisah. Ya Allah, penting banget ya. Jadi kalau misalnya adik-adik gitu kan lagi beli es teh manis, tolong dong gulanya dipisah. Kalau ini tolong itu ya Ricky Subagja sama Mia Audina dipisah gitu. Padahal tidak ada pengaruh dalam hidupku dan hidup mereka juga. Kepuasan aja gitu ya. Ya ampun. Sampai segitunya. Kita tuh maksudnya mau nunjukin sampai segitunya. Gitu. Jadi kalau BL zaman dulu tuh kurang lebih kayak gitu. Ya siapa tahu ada yang seumuran kemarin kita, mungkin bisa juga share-share di komen. Sih kebetulan ya. Enggak ya. Lo tuh suka bulu tangkis? Lo suka nontonnya atau lo suka mainnya juga? Dua-duanya. Gue jago. Widih. Gue jago. Harus diakuin gue adalah dia nih olahragawan banget deh. Olahragawati. Dia tuh olahragawati, kayak hidupnya tuh kayak nggak lengkap gitu kalau dia nggak keringetan. Terus beraksi-aksi di bidang olahraga gitulah pokoknya. Iya, cuma zaman dulu tuh kayak akses kita tahu klub atau apa tuh nggak segencar sekarang kan. Kalau sekarang tuh tinggal googling, tinggal apa gampang. Jangan gitu. Sedih, gue masuk klub. Nah, itu tapi karena menurut gue orang tua lo atau somehow gimana tuh support, dan apakah kayak ada klub atau apa, ya udah masuk gitu. Kalau nyokap bokap gue tuh tipe orang yang Titi suka bulu tangkis, ya udah sampai situ aja. Nggak peduli ya sama anaknya. Sedih. Jadi nggak ada keinginan untuk gimana nih, ayo papa masukin ke klub atau apa gitu. Atau mungkin karena lo udah umur berapa waktu itu? SD, SMP tuh umur, kan sekarang lo nggak lihat atlet-atlet tuh umur 7 tahun. Ya mungkin juga umur kali berapa? Mungkin ya. kayak anak gue udah tua, nggak mungkin juga lah gue. Cuma mungkin maksudnya juga bukan buat jadi atlet yang profesional juga, tapi buat main-mainnya. Karena gue dulu ikut klub basket zaman SMA gitu kan. Kenapa bulu tangkis enggak gitu? Karena gue nggak ada. Karena zaman dulu di sekolah juga bulu tangkis adalah bukan sesuatu olahraga yang keren, Wi. Menurut Ngana gimana? Wah, parah nih netizen. Tapi iya sih. Iya kan? Maksudnya zaman kita dulu SMP, SMA basket, yang mereka basket, anak bola. Iya, kalau anak bulu tangkis ya sejujur aja sih ya, walaupun kita juga seneng banget bulu tangkis, tapi
yang nggak se-hype itu di kalangan anak muda. Dan nggak ada apa ya, mata apa sih namanya, ekskul ekstra baru mulai digencarin lagi tuh sekarang. Jadi kayak badminton goes to school. Dimana kalau di Jepang itu dari sekolah-sekolah, Bu, justru malah nggak dari klub, kan mereka nggak ada klub kan, mereka dari sekolah-sekolah. Nah, harusnya mungkin kayak gitu kan. Iya sih, kayak coaching klinik gitu kan. Nah dulu zaman gue SMA, SMP yang sering coaching klinik sekolah-sekolah ya basket gitu. Makanya gue jadi ya atlet kan mediocre di basket lah gitu. Tapi lu main, lu jago badminton tuh, lu main gini bukan jago yang kayak Jonathan Christie gitu, enggak ya? Enggak. Tapi tiap main sama temen kayak ya hampir nggak mungkin lah gue kalah gitu kalau cuma sama temen-temen gue ya. Pernah main sih? Pernah. Yang dulu ya? Pernah. Itu sampai nyewa satu lapangan sendiri terus main berdua. Tapi lamaan fotonya kita. Iya, lamaan foto. Mainnya anjir. Ya udah terus ya. Jadi lo kenapa lo jadi bisa jago itu? Karena lo suka atau karena lo bermain 2 kali 40 jam? Enggak, malah jarang gitu. Kayak kalau lari itu adalah olahraga yang bisa individu, nggak usah nungguin orang. Kalau bulu tangkis nih, lu butuh partner. Itu yang susah gitu kan. Gak semua orang tuh suka, gak semua orang mau, gak semua orang punya. Jadi gue sebenarnya intinya gue gak punya temen sih. Gitu. Jadi tapi once gue main itu gue feeling aja ada bakat lah. Gue merasa ada bakat. Merasa terbayang dah tuh ada Atlanta gitu kan. If I could reach higher. Oke. Kalau gue tuh bedanya, gue tuh masuk klub. Cuma nggak tahu kenapa ya. Kayaknya ya emang gue nggak bakat juga. Fisik kurang dapet kali, fisik kurang. Tante masih langsing dong. Jangan begitu dong. Ini kan udah terusin, beda. Langsing apa langsing? Jadi waktu itu gue ikut klub, cuma gue kayak, aduh enggak deh, gue tuh bukan yang olahragaan gitu loh anaknya. Jadi kayak gila, Bo, saingan-saingan gue, kayaknya tuh mereka kayak tambah bego gitu kalau main sama gue. Ngerti. Iya kan, jadi kayak oke, udahlah, gue enggak deh, kayaknya gue nggak cocok. Berapa lama dulu ikutan? Sebentar banget, waktu gue SMP. 2 detik. Ya, 2 jam lah ya. Ya pokoknya sebentar banget, gak nyampe setahun. Jadi, dan gue juga nggak merasa menikmati. Gue lebih menikmatinya tuh gue nontonnya, sorak-sorainya, gitu-gitu. Jadi ya udahlah, gue sadar diri kan, daripada gue juga ke depannya maksa juga hasilnya nggak oke. Ya udahlah, gue gak main. Nah sejak itu ya udah, gue cuma kayak hoya-hoyanya doang. Iya sih, itu gini, meskipun gue ngerasa gue cukup bisa bermain bulu tangkis, gue jagonya di basket. Jadi kalau misalnya ditanya, lu seneng olahraga apa sih? 2, basket untuk main, tapi untuk support, untuk nonton secara live dan lain-lain itu badminton nomor 1. Tapi lo kalau misalnya dipilih nih ya, lo mau nonton basket atau badminton? Badminton. Men, basket kan keren banget. Iya keren memang. Tapi badminton kayak karena ada Indonesianya kali. Iya sih. Coba misalnya badminton Nigeria lawan Lituania. Sama basketnya tuh kayak Lakers lawan siapa gitu. Nah kalau misalnya dulu basket gue cuma nonton ya basket nasional lokal gitu kan. Satria Muda. Satria Muda. Itu yang gue tahu. Aspak. Iya, dan dulu namanya Kobatama. Kobatama. Dulu namanya Kobatama. Nah, gue kalau badminton tuh lebih kayak wah gila, lawan Cina itu kan levelnya dunia. Iya, that's the point. Lebih seru dan juga supporter badminton gua harus orang gila, jauh lebih seru daripada yang lain-lain. Kalau misalnya bola rusuh gitu, badminton seru gitu kan. Basket ya udah gitu doang. Apalagi tenis. Lu tahu nggak nonton tenis gimana? Nggak boleh sorak-sorai, gimana? Kayak bisa aktualisasi diri gitu. Jadi mode-mode kayak kita bakal disuruh keluar sih. Udah dalam detik kelima dalamnya disuruh keluar. Baru milih tempat duduk udah maaf Mbak, nggak bisa. Ini bau-baunya akan rusuh nih Mbak yang makanya. Kita tuh istora banget sebenarnya. Kita anak istora banget. Dan emperan istora. Ntar kita akan cerita itu. Lo tuh dulu pengen gak sih ke pelatnas? Pengen. Gue dulu punya temen ya, dia itu katanya sering pelatnas. Dimana itu hanya Tuhan yang tahu apakah itu benar atau enggak. Jadi kayak dari dulu kan udah di Cipayung kan? Enggak dulu sempat di Senayan. Terus tapi itu dulu banget, terus pindah ke Cipayung. Nah,
Gak tau kenapa gue dulu secinta-cintanya, tapi gue nggak ada keinginan yang tinggi gitu loh pengen ke Cipayung. Mungkin karena gue anak-anak pinggiran yang mainnya kurang jauh. Dulu kan nggak punya supir, gue nggak tahu angkotnya kesana naik apa. Belum ada Google Map ya? Belum ada Waze gitu-gitu juga. Nah kalau lu tuh ada keinginan gitu nggak sih? Pengen, tapi ya gitu, nggak direalisasikan. Nggak direalisasikan, tapi waktu itu ngobrol-ngobrol sama temen, ada temen gue yang kayak, gue habis ke Platas nih gitu kan, ketemu Arianto Arbi, kayak gitu. Jadi kayaknya dan langsung percaya gitu ya. Iya, something banget gitu. Tapi ya itu dia sama Wi, kayak gue suka banget badminton, tapi kok gak kepikiran gitu ya untuk kesana. Apa kita kurang agresif gitu ya? Mungkin kita orang yang sopan. Sopan-sopan culun juga ya. Dulu tuh ada juga temen gue yang katanya bilangnya dia tuh ke Platnas, ketemu sama Ricky Subagja dong. Dan itu aja gue kayak udah ngiri banget, ya Allah. Nah dia tuh perginya tuh sama kakaknya tuh cowok. Jadi makanya kayak aduh ya dia mah enak ada temannya, itu ada abangnya. Lah gue ujuk-ujuk, ya Allah, gue naik angkot aja nggak berani kan dulu kan. Nah dulu nggak terlalu pengen sih ke Platnas. Gue pertama kali ke Platnas itu ya pas gue kerja. Emang kalau BL sekarang tuh Platnas banget? Platnas, ada kadang-kadang kalau gue baru masuk kantor nih, masuk gerbang, suka ada di satpam gitu. Jadi sebelumnya emang boleh masuk? Nggak masuk, jadi atletnya nyamperin ke depan. Jadi biasanya tuh mereka janjian dulu sama atletnya. Jadi misalnya lewat DM atau enggak chat gitu ya, misalnya Kak aku mau ini, kataku boleh nggak, misalnya mau ngasih sesuatu atau apa. Kadang atletnya ada yang baca dan mereka mau, ya udah kita mau janjian di situ, gitu. Jadi teknologi luar biasa. Dulu kita surat aja 3 bulan itu nggak tahu di satpam juga berapa bulan. Kalaupun dibalas belum tentu itu atlet yang balas. Siapa tuh manajemen. Ya Allah, manajemen apa ya? Jadi kita kira-kira udah berapa menit? Astagfirullah. Belum.